Jadi teman-teman, sobat baca, saya ingin kali lagi memperkenalkan sahabat saya. Kita ketemu di Rusia. Beliau ambil disertasi di S3-nya di UI ya, Pak Roji. Itu sangat menarik mengenai hubungan Indonesia-Rusia, Soviet ketika itu, ya, USSR, periode tahun 45-46 sekitar itu, dan masa-masa Rusia diperintah oleh seorang Stalin, tapi juga nanti akan melebar di berbagai bidang. Nah, nanti lebih banyak dengarkan dari Pak Roji. Nah, saya mungkin akan menanggapi ya beberapa Pak Roji. Saya kira Pak Roji ya mungkin bisa cerita sedikit mengenai bagian dari disertasi ya. Kemudian hubungan Indonesia Uni Soviet ketika itu secara umum. Nah, mungkin nanti sambil jalan mungkin saya ada interupsi, ada pertanyaan. Nanti setelah itu kawan-kawan dari jurnalis, dari mahasiswa juga mungkin ada pertanyaannya. Silakan Pak Roji. Ya, jadi kalau kita bicara hubungan formal diplomatic relation gitu Pak ya, itu sebetulnya baru dibuka kan tahun 50-an. Jadi Indonesia itu merdeka 1945 itu tidak langsung semua negara mengakui hubungan diplomatik. Dan Rusia ini memang mengikuti aturan main diplomasi internasional karena saat itu Indonesia ada 1945 sampai 49 ada periode di mana kita di dalam masyarakat internasional itu kita mencoba mempertahankan diplomasi. Tapi meskipun kita belum memiliki hubungan diplomasi, dukungan dari Uni Soviet ya Bapak pasti paham sekali ya, itu sudah dilakukan baik secara diplomatik di PBB ya dengan perdebatan di forum Dewan Keamanan PBB, bagaimana permasalahan Indonesia itu bukan melulu merupakan permasalahan internal dari Hindia Belanda yang mana itu digaungkan oleh pemerintah Belanda di Eropa, sampai di PBB, tapi Uni Soviet saat itu memahami bahwa sebetulnya yang terjadi di Indonesia itu adalah sudah merupakan sebagai bagian dari dua negara. Indonesia sudah merdeka, lalu kemudian kemerdekaan Indonesia itu selalu ingin dieliminir oleh Belanda, maka Uni Soviet saat itu Rusia, saat itu Uni Soviet melakukan satu langkah-langkah diplomatis. Jadi sebetulnya 1950 kita membuka kedutaan di kedua negara 50-an, tapi secara de facto itu sebetulnya hubungan itu sudah terjalin sejak lama. Bahkan kalau kita runut lagi Pak Wahid, Pak Dubes, bahwa saat sebelum pra-Indonesia itu Imperium Rusia atau Kekaisaran Rusia itu pernah mengirimkan misinya ke sini. Jadi betul. Sudah ada seorang konsul yang menjadi perwakilan yang mewakili urusan perdagangan, khususnya perdagangan dari negara Imperium Rusia untuk di Batavia saat itu. Jadi secara kultural sebetulnya hubungan kita memang sudah lama, Prof. Ya, jadi tapi hubungan yang lama itu memang sifatnya istilahnya kultural. Jadi orang Rusia memahami kita, ya orang Rusia memahami masyarakat timur termasuk Indonesia, dan mereka melihat bahwa masyarakat Indonesia dengan budayanya yang khas itu dalam posisi yang berada di dalam wilayah Hindia Belanda saat itu. Mereka ini juga mempelajari. Ada cerita menarik jauh sebelum kita menjadi negara ya. Memang saya belum menemukan secara risetnya mengenai itu, tetapi ada di dalam misalnya di dalam kisah buku ya Jawa kuno itu disebutkan bahwa Wali Songo pertama itu sebenarnya asalnya dari Samarkand. Disebut namanya dalam buku itu Ibrahim Asmorokondi, ada di buku saya. Tapi itu sebenarnya aslinya Ibrahim As-Samarkand diundang oleh Majapahit ketika itu untuk siar agama Islam. Jadi itu sudah ada cerita-cerita di pesantren itu juga menyebutkan sebenarnya Wali Songo pertama itu adalah dari Samarkand. Jadi ini hubungan awal pertama jauh sebelum kemerdekaan antara
Rusia dengan Indonesia. Iya, betul sekali, Prof. Jadi memang sebetulnya teman-teman nih, adik-adik mahasiswa khususnya, bahwa memang hubungan kedua negara ini secara kultural sebenarnya sudah cukup lama ya, pondasinya cukup kuat ya. Tadi mungkin beberapa itu mungkin perlu juga menjadi riset-riset bagi kita ya. Jadi ini ada di Bapak Tanah Jawa. Nah, itu ya, ada disebut ya mengenai Syekh Maulana Ibrahim sebenarnya yang berasal dari sekarang masuk Uzbekistan ya. Iya, Uzbekistan. Ya. Jadi mungkin saya ingin sampaikan juga sebelum lanjut dari Pak Roji itu sampai sekarang ini banyak pejabat, anggota DPR ya, karena saya interaksi dengan mereka itu yang masih menganggap Rusia ini komunis. Padahal sejak 12 Juni tahun 91 dengan deklarasi sebagai negara independen Federasi Rusia, yang terjadi di tingkat pemerintahan itu Partai Komunis hanya sekitar 10% saja. Jadi sekarang yang berkuasa itu United Russia ya. Mirip Golkar zaman, karena Sekber Golkar dulu juga memang diciptakan Soekarno tapi dipakai oleh Presiden Soeharto. Sama dengan United Russia dulu juga diciptakan oleh Putin. Jadi ada kemiripan ini, Bro. Nah, sekarang mayoritas 70 sekian persen itu dikuasai oleh United Russia. Jadi Partai Komunis itu hanya saya kira 12% ya, 10-12%. Jadi ini yang kadang-kadang banyak kita belum pahami. Jadi kalau ke sana seolah-olah wah kita mau ke negara komunis, padahal bukan ya. Ya, itu image yang meskipun mohon izin nih, sejarah hubungan budaya kita cukup panjang. Prof tadi sudah cerita, kemudian Pak Wahid tadi makin panjang lagi nih dari ceritanya Pak Wahid, ternyata hubungan budaya kita. Tapi image bahwa orang-orang Rusia itu kaku, susah diajak ngobrol atau apa itu masih ya setidaknya bagi kami ya, kami agak-agak keder juga nih sebelum berangkat ke Rusia nih Pak. Itu masih melekat Pak. Ya, setidaknya itu yang kami tahu dari. Saya ada cerita, nanti Pak Roji pasti cerita lebih banyak lagi karena beliau yang langsung berinteraksi setiap hari berhadapan dengan masyarakat ya. Saya mungkin juga, apalagi Putin diceritakan di bukunya Pak Wahid sebagai orang yang keras terhadap lawan politiknya gitu. Bagaimana dengan pendatang seperti kami gitu? Ya. Jadi ternyata Rusia itu juga negara multikultural. Ada sekitar 120 nationalities gitu ya. Kayak kita tuh ethnic group gitu yang bahasanya juga beda-beda gitu. Dan jangan lupa bagian Rusia agak ke selatan itu adalah mayoritas Asia. Dan Rusia pernah dijajah oleh Mongol selama 240 tahun. Jadi sisa-sisa budaya Asia itu masih terasa ya. Jadi memang kalau diproyeksikan di Hollywood ya, itu waduh keras, susah bicara, diajak bicara ya. Jadi setelah saya datang ke sana ternyata tidak sebegitu ya. Karena kemudian saya juga interaksi dengan staf di kedutaan. Malah kadang-kadang terlalu sopan buat saya gitu ya. Ini kok orang Rusia tapi kok malah seperti orang Jawa gitu ya. Ternyata ketika saya kenalkan gamelan dan sebagainya, mereka sampai sekarang Ki Anom Suroto heran 1,5 tahun mereka bisa dampingi wayang. Itu luar biasa itu. Jadi saya baca buku tulisan Martin Sixsmith ya mengenai sejarah Rusia dari Rurik Teras sampai sekarang ini. Memang terjadi banyak ya sejarah yang luar biasa ya dan revolusi yang juga diakui itu memang benar ya. Kalau kita lihat sejarah-sejarah di Rusia itu memang dari zaman kekaisaran, kemudian zaman Soviet, tiba komunis sampai setelah mereka bubar ya menjadi 15 negara. Itu saya melihat juga sisa-sisa tinggalan budaya Asia itu masih di sana. Misalnya dalam hal hubungan kekeluargaan. Ya, ada staf kita misalnya dia melahirkan 3 bulan cuti masuk. Saya tahu suaminya kerja, saya tanya ini anakmu dengan siapa? Oh dengan nenek, di Daca itu villa pinggir kota ya. Loh, kok bisa? Oh kita biasa, hari Sabtu kita kumpul keluarga. Ini kan ciri khas model-model kekeluargaan di Asia ya. Jadi ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Saya juga terus terang ya, sebelum berangkat ya, referensi saya banyak kan di film-film Hollywood ya. Saya mau ke sana tuh, jangankan Anda wartawan gitu, saya aja merasa ada was-was. Ternyata enggak ya, dan mereka kalau sudah kenal, itu luar biasa. Seperti saya kunjungan ke Dagestan ya, Pak Roji itu. Kebetulan saya dubes pertama yang ke Dagestan.
Di situ saya ketemu, nanti ada cerita lagi ya, ketemu mengenai dua anak kecil namanya Soekarno bin Kamilovich sama Soekarno bin Mogamedovich ya. Umur 10 dan 12 tahun itu nanti cerita sendiri saja. Tapi ketika saya diajak ke pasar oleh Menteri Urusan Agama itu dan dikasih tahu bahwa ini orang Indonesia, saya dubes Indonesia. Itu orang-orang di pasar itu membeli saya oleh-oleh ya, dari madu dengan sarangnya itu, jeruk, sampai saya harus beli tas lagi. Jadi ini kayak seperti suasana di Indonesia aja ya. Jadi mereka juga ngerti bahwa memang kita pernah hubungan dekat, terutama pada masa pemimpin Partai Komunis ya, Sekjen Partai Khrushchev ya, dengan Soekarno. Nah, saya kira Pak Roji banyak cerita tentang itu, dan juga mungkin bagaimana Uni Soviet juga sebenarnya berjasa dalam perebutan Irian Jaya ya. Mungkin Pak Roji banyak cerita tentang itu. Baik, mungkin tadi ya menjawab tadi bahwa mungkin kekhawatiran gitu ya, orang asing gitu. Itu begini, secara umum ini orang Rusia itu memang kalau dari luarnya itu mereka dingin gitu ya, atau seperti nggak bersahabat, itu dari luarnya ya. Dan memang di dalam film-film itu kan orang melihat dari luar, tapi kalau kita melihat, misalnya kita sudah kenal orang Rusia, mereka akan sangat warm dengan kita, sangat hangat ya. Mereka itu bahkan lebih, saya pengalaman pribadi, teman-teman Rusia itu ketika saya ke Rusia, saya disambut mereka jauh lebih hangat daripada saya disambut teman-teman dari Indonesia sendiri, maaf nih. Ya, tapi maksudnya dari teman-teman yang udah lama di sana itu. Tapi kalau orang Rusia itu misalnya saya datang gitu, oh kamu datang, kapan bisa saya jemput, seperti itu, sampai mereka menawarkan diri menjemput saya di airport, di ini, jadi seperti itu. Jadi mereka sangat menjaga hubungan persahabatan, karena orang Rusia itu punya prinsip yang artinya satu sahabat lama itu lebih baik daripada dua tapi baru gitu. Itu maknanya apa? Один друг лучше двух старых, новых gitu. Satu teman lama itu lebih baik dari teman baru. Artinya kalau kita punya teman lama itu harus kita hormati. Konsep persahabatan tadi ya Prof ya. Itu juga nanti masuk juga dalam kajian disertasi saya. Artinya saya coba tarik dari personal kepada institusi negara, bahwa itu juga ternyata bahwa spirit persahabatan itu juga masuk di dalam level negara. Yang ingin saya sampaikan adalah begini. Jadi orang Rusia itu memang kalau dari luarnya sepertinya dingin ya, tapi kalau kita sudah kenal atau kalau kita sudah masuk, kita sudah paham. Mulai dulu ya. Iya, kita jangan terbawa suasana bahwa orang Rusia itu ini lalu kita oh iya benar seperti itu. Tapi kita ketika kita sudah menjadi sahabat atau sudah kenal mereka, maka mereka akan membuka diri. Kenapa ini dilakukan? Karena begini, jadi ini lebih banyak karena pengaruh era Uni Soviet. Di era Uni Soviet itu dulu memang ada namanya undang-undang yang mengatur bahwa orang tidak boleh sembarangan berkomunikasi dengan orang asing. Ya, itu di era Uni Soviet. Ketika Uni Soviet bubar, semuanya sebetulnya sudah bebas, tetapi dalam mindset mereka itu mereka masih ada takut kalau nanti saya bergaul dengan orang asing, saya bisa kena masalah. Gitu. Karena itu dulu kan di era Uni Soviet tuh untuk belajar bahasa Inggris itu tidak semua orang punya hak. Hanya orang-orang tertentu yang mau jadi diplomat atau yang mau tugas ke luar negeri. Karena itu bahasa Inggris nggak populer. Tapi kalau sekarang saya lihat itu perkembangannya sudah sangat besar. Generasi muda saya merasakan tuh ya. Jadi dan generasi muda sekarang jauh lebih interaktif, lebih tidak terlalu kaku. Jadi masalah dari sisi sejarahnya seperti itu. Saya tertarik tuh tadi mengenai sahabat lama itu. Dan saya merasakan di tingkat pemerintahan, tingkat parlemen ya, dalam beberapa pidato, juga dalam beberapa pernyataan antar anggota parlemen, mereka mengatakan begini, Indonesia is our true friend. Indonesia adalah teman sejati. Betul. Ini saya kaget juga ya bahwa mereka masih menganggap hubungan yang lama yang dibina oleh Khrushchev dan Soekarno ini masih terus ya. Dan kedua, yang menurut saya cukup menarik juga, sisa-sisa itu masih lah ya, 72 tahun di bawah komunis ya, perasaan itu masih ada. Tetapi pengalaman saya ketika kita mulai menyapa dulu,
itu langsung ramai ya. Saya pernah terbang dari Dubai ke Moskow itu kira-kira 3 jam. Sebelah saya ibu-ibu dan kebetulan bahasa Inggrisnya bagus. Begitu saya mengatakan salam ya, kemudian dia tanya di Indonesia, itu sampai mendarat 3 jam itu kita bicara terus. Jadi artinya memang kadang-kadang ya ada perasaan-perasaan masih 72 tahun bayangin ya. Kalau yang generasi belakangan sih udah tidak ada masalah. Tapi memang yang menengah-menengah itu saya melihat masih ada. Tetapi begitu kita mulai mereka akrab. Ya, dan khusus orang Indonesia tadi betul seperti dikatakan Pak Dubes ya, bahwa Indonesia di mata Rusia itu menempati posisi yang istimewa. Ya, karena saya pernah misalnya, karena face kita ini kan seperti orang Asia itu banyak nih, kita akan dikira orang Vietnam, akan dikira orang Filipina yang maaf saja mereka reputasinya kurang baik di dalam masyarakat secara umum. Tapi kalau kita seringkali dikira mereka, tapi kalau mereka misalnya suatu saat tanya atau apa dan kita menunjukkan bahwa kita orang Indonesia, mereka akan lebih menghargai. Oh, Indonesia. Jadi mereka akan lebih istilahnya lebih membedakan lah. Kalau kita karena face kita sama dengan orang Filipina atau orang Thailand gitu kan, mereka nggak bisa membedakan. Nah itu mereka akan menganggap kita biasa gitu. Tapi begitu kita orang Indonesia, maka kalau orang-orang di usia yang Senior ya? Senior itu mereka akan cerita ini tuh. Pengalaman saya di Kaliningrad. Betul ya. Jadi gitu. pertama kali Indonesian Embassy menyelenggarakan Indonesian Culture Day di Kaliningrad. Kaliningrad itu sebenarnya dekat Polandia ya. Jadi ini aneh nih. Kaliningrad itu kalau kita ke sana itu harus melalui udara atau melalui negara lain. Ya. Ini daerah dekat Polandia. Nah, pertama kali kita menyelenggarakan itu, tiba-tiba sekretaris saya bilang ke saya, mereka ternyata sangat sopan sekali. Mereka enggak, kalau di Australia langsung, ambassador, can I talk to you gitu ya. Ini dia melalui prosedur, melalui sekretaris saya nanya ke saya, boleh enggak saya mau ketemu ambasador? Ditanya, ada apa? Saya memberi sesuatu kepada beliau, gift gitu. Sekretarisnya nanya ke saya, ya udah enggak apa-apa, kita terima. Ternyata apa? Jadi dia memberikan saya gramafon yang kuno itu, ya. Itu diserahkan saya dan dia bilang, ini saya punya barang antik 2, 1 ini 1 gitar. Ini tinggalan kakek saya. Terus dikasih ke saya tanya, loh ini Pura ini bukannya sangat berharga? Oh ya, tapi saya kasih Anda karena saya senang Indonesia hadir ya. Ketika Soekarno datang sini dulu masih kecil, jadi dia nyebut kata Soekarno. Jadi dia kasih barang itu simple karena dia tahu saya Indonesia dan dia nyebut kata Soekarno. Saya pasar Loak, saya suka jalan di pasar-pasar. Saya tidak tertarik ya barang itu. Saya agak menjauh gitu. Tiba-tiba panggil, where are you from? Indonesia. Oh, Soekarno, dia gitu di pasar Loak gitu. Jadi akhirnya saya beli juga kena enak ya. Tapi jadi menarik ya cerita-cerita itu bahwa saya setuju itu sahabat lama lebih baik dari 2 baru gitu ya. Jadi itulah hubungan yang akhirnya itulah banyak saya manfaatkan hubungan-hubungan sentimental itu. Ya. Artinya ini dari sejarah saja pendiri bangsa kita sudah memulai persahabatan tersebut dan persahabatan tersebut masih berkesan sampai sekarang sehingga sebenarnya kita tidak perlu khawatir ke sana ya. Ada mungkin Anda pernah cerita mengenai Imam Makam Buhari yang sangat terkenal itu ya. Itu ada di buku saya. Ya. Syarat Bung Karno itu. Iya, jadi Bung Karno ketika itu tahu bahwa dia menjadi idola ya, kayak gadis yang diidamkan oleh antara blok Soviet sama Amerika ya. Tapi ketika dia mau minta alutsista untuk menghadapi Iran Jaya, akhirnya kan Soviet yang itu ya. Nah, waktu diundang dia tidak serta-merta langsung datang. Dia bilang, saya datang dengan syarat, tolong carikan Imam Makam Buhari. Ini Khrushchev tuh enggak tahu lah Islam gitu ya. Itu yang pertama dicari enggak ketemu. Akhirnya ditanya lagi, ada enggak syarat lain? Enggak, pokoknya carikan itu, kalau enggak saya enggak datang. Dicari, akhirnya ketemu di Padang Ilalang yang sekarang di daerah Samarkand, Asyik Yugoslavia. Jadi kalau ada tamu Indonesia datang ke sana, bilang dari Indonesia, dibuka pintu walaupun sudah ditutup. Ya. Ini cerita-cerita turis-turis kita yang di sana. Jadi ini luar biasa ya, apa yang dilakukan oleh presiden pertama kita. Praktek politik luar negeri bebas aktif sampai saat ini mungkin yang terbaik mungkin ya Prof ya. Dan dari sejarah kemudian kesan yang masih tertinggal di orang-orang Rusia itu kan sebenarnya mendukung dialog-dialog kita dalam politik luar negeri. Ya betul. Ya.
Dan Rusia sekarang Pak Wahid tadi sudah bilang sudah berubah menjadi federasi yang mungkin belum banyak orang menyadarinya. Itu ada pengaruhnya nggak dalam dekade-dekade terakhir ini, Prof, terhadap bagaimana kita menjalankan politik luar negeri kita bebas aktif? Kira-kira itu yang ingin kami teliti di sana, Bro. Mungkin ada pencerahan, Bro. Jadi tentu saja ya, sejak runtuhnya Uni Soviet, Rusia itu kemudian menjadi legal successor ya, successor dari Uni Soviet. Jadi seluruh hutang-hutang atau apa terkait yang legal itu sebetulnya tidak dilimpahkan ke negara lain, ke Ukraina atau ke Belarus atau ke Kazakhstan dan sebagainya, tapi ke Rusia. Maka Rusia itu menyatakan bahwa era Uni Soviet, era pra-Uni Soviet itu merupakan bagian integral dalam sejarah diplomasi Rusia. Jadi itu. Jadi Rusia tidak mengabaikan bahwa oh itu era Soviet bukan era saya, enggak. Itu bagian dari era dalam sejarah mereka yang panjang. Jadi mereka mengakui era Uni Soviet itu bagian dari era sekarang, era pra-Uni Soviet itu menjadi bagian dari era sekarang. Itu doktrin dalam diplomasi Rusia. Artinya mereka akan melihat track record dari negara-negara dari sejak pra-Uni Soviet. Termasuk Indonesia dilihat bagaimana hubungan Indonesia di era Uni Soviet. Misalnya di era Bung Karno terhadap Uni Soviet sangat bagus. Itu menjadi pijakan. Jadi itu menjadi satu nilai positif. Dan Rusia menurut saya merupakan satu-satunya negara yang secara tegas berani membuat semacam kategori. It's my friend, not friend gitu kan. Dia membuat begitu kan. Jadi dia kalau negara-negara yang track recordnya selalu negatif, ya dia akan tentu saja menempatkan posisi negara itu di dalam mungkin dalam satu box atau device dossier tersendiri gitu kan. Sementara Indonesia itu sejak tahun kita merdeka, kemudian mereka selalu akan mencari banyak kesamaan dan menemukan banyak kesamaan dalam hubungan kedua negara. Gitu. Ya, dan ini saya rasakan ketika saya memberikan kuliah-kuliah umum di universitas ya. Beda sekali, saya di Australia 11 tahun. Kalau di Australia ketika saya selesai bicara, saya tanya ada any question, semua tunjuk jari, semua nuding. Apalagi waktu kita banyak kasus Timur Timur dan Papua. Nah, saya berapa kali diundang di universitas ya. Ketika saya buka ada tanya jawab, itu kayak orang Indonesia tuh, malu-malu dulu, terus ada 1, 2, dan pertanyaannya tuh baik-baik. Jadi saya tidak tertantang karena biasa di Australia gitu ya. Jadi ada perasaan dia tidak ingin menyinggung tamunya. Jadi saya kira ini satu bagian dari positive thinking dia ya. Bahkan ketika saya mendapat award visiting professor di Tom State University, di sana profesor-profesor tuh yang diundang dan itu sebagian juga dari negara-negara Asia, Jepang, Korea datang ke situ. Saya heran juga pertanyaannya tidak segarang kalau ini di negeri barat gitu ya. Ada satu yang menggelitik yang menurut saya itu, ada seorang profesor terakhir dia nanya ke saya, look, why Indonesia is still united up to now ya, knowing Soviet Union sudah bubar lah ya menjadi 15 negara. Gitu. Saya kaget juga pertanyaan itu. Oh, akhirnya saya ingat Sumpah Pemuda itu ya, bahwa ternyata kan itulah awal nationality kita ya, dan wisdom orang kita dulu tuh mayoritas orang Jawa, tapi orang Jawa tidak maksa menjadi bahasa nasional. Kalau kita lihat sejarah-sejarah bahasa nasional di negara lain, itu ada yang perang di Bangladesh. Di Brussels sampai sekarang tidak selesai, sehingga 3 bahasa dipakai kan, bahasa Inggris, Prancis, Belanda ya. India, Hindi. Di Filipina, Tagalog ya. Kita nih luar biasa dan mereka kagum dengan itu. Ya. Jadi ternyata ada sikap yang berbeda ya ketika mereka bahwa ini tamu. Jadi saya sebagai dubes ya berkunjung ke provinsi-provinsi, I was treated like a king gitu ya. Saya merasa kalau di barat kan biasa saja ya, casual gitu ya. Di sana tuh protokolnya tuh luar biasa ya.
Jadi ada satu cerita menarik. Saya di Kazan itu ya. Kazan itu 55% Muslim. Ada satu meeting konferensi internasional yang sudah selesai lebih cepat. Pesawat saya masih 3-4 jam gitu loh. Jadi saya bilang sama staf saya, cobalah nanti biar kita naik taksi aja ke airport. Saya tuh sebenarnya pengen makan ada McDonald atau KFC itu di situ dekat situ gitu ya. Itu ternyata dari protokol nanti saya tanya ke atasan saya, begitu selesai dia bilang oh enggak bisa, saya harus ngantar Anda sampai airport, ini tugas saya gitu. Jadi dia tidak mau lepas saya, padahal saya pengen makan yang sekali-kali yang non Rusia ya, di situ ada kan. Nah itu begitu anunya korek gitu ya dalam hal treatment terhadap tamu mereka. Kan dulu James Baker, Secretary of State Amerika Serikat, itu kan pernah mengatakan langsung pada beberapa dan Menteri Luar Negeri Rusia waktu itu bahwa mereka tidak akan memperlebarkan ekspansinya. One inch is worth. Nah, To east. to the eastward. Nah itu kan justru malah tahun kemudian justru malah pecah kan jadi Fakta Warsawa itu kan. Nah jadi sudah berjanji tapi malah justru melanggar presiden sendiri, George Bush waktu itu kan. Nah seberapa ini kan berarti kan meskipun sudah de facto tapi kan dia tidak tidak efektif karena dilanggar sendiri oleh presidennya sendiri. Nah, Ya itu yang selalu diungkap ya oleh Rusia, terutama Putin ya, sampai terjadi konflik dengan Ukraina itu kan ceritanya panjang sekali ya. Jadi ada pertemuan di Berlin ketika itu, di Berlin Timur antara James Baker, Menteri Luar Negeri, dan Gorbachev ya. Dan di situ dia mengatakan bahwa NATO will not extend to the east ya. Itu tahun 90 ya. Kemudian 91 ini juga ada di Arsip Nasional Inggris. Ada pernyataan dari dirjen politik Amerika Serikat ketika hadir dalam pertemuan setingkat dirjen dan mengatakan juga we will not extend to the east officially or unofficially. Nah, apa yang terjadi berikutnya kan kita tahu ya, anggota Fakta Warsawa, Polandia, Ceko, sebagainya akhirnya menjadi NATO, kemudian melebar ke bekas Uni Soviet. Nah memang yang tidak ditoleransi oleh Putin ketika 2008 ya, pada pertemuan NATO di Brussel ya kalau salah itu, NATO mau menerima walaupun tidak menyebut tahun keanggotaan Georgia. Nah itu Putin marah kan, akhirnya ada 2 wilayah di selatan, South Ossetia dan Abkhazia yang dijadikan landasan untuk menyerang Georgia. Habis itu selesai, ya tidak ada masalah lagi gitu ya. Nah ini kasus yang sama dengan Ukraina. Karena bagi Rusia, Ukraina, Belarus, sama Georgia itu adalah buffer states. Ya. Ya, siapapun tidak ingin ada musuh di depan pintu. Ya. Jadi artinya kalau ada NATO di Ukraina, sama aja ada musuh di depan pintu. Ya. Ada pernyataan Profesor Jeffrey Sachs ya, yang menganalogikan kalau misalnya Meksiko melakukan kerjasama militer dengan Cina, hari itu juga Meksiko akan diserang oleh Amerika. Karena apa? Prinsipnya sama aja. Jadi tidak ingin ada ya musuh di depan saya atau pangkalan militer. Seperti kita tahu di ASEAN ya, kita tahu Singapura dekat sekali dengan Barat. Tapi kalau Singapura masuk anggota NATO, pasti ada keberatan dari negara ASEAN, terutama Malaysia dan Indonesia. Jadi analoginya seperti itulah ya. Ini bukan berarti saya kendon menyetujui dengan secara internasional memang itu melanggar ya, karena menyerang negara yang sudah berdaulat. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam peta dunia, menurut seorang profesor, Amerika 52 kali melanggar itu. Karena kan satu negara bisa menyerang negara lain dengan 2 syarat. Satu, mandat Sekjen Dewan Keamanan PBB, kedua self defense. Nah, jadi itu yang kalau kita lihat dari kacamata Rusia itu tidak fair gitu kan. Amerika berapa kali dan tidak ada sanksi sementara. Nah, tapi bukan berarti saya menyetujui itu ya, artinya kita ingin mendudukan perkaranya bahwa kenapa suatu negara melakukan perang itu pasti ada state of emergency lah, urgency gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang apakah itu mengancam kedaulatan. Kalau sudah mengancam kedaulatan ya perang satu-satunya.
Itu background saja ya, background. Pak Wahid, mungkin aku mau motong sedikit Pak, mau balik lagi mungkin ke pernyataan Pak Wahid sebelumnya. Kan kita tahu kita banyak dibantu sebelumnya, tapi sekarang justru mungkin anak-anak muda kita kurang paham gitu kalau bahwa dulu ada sejarahnya. Saya tahu. Ya, jadi memang setelah 65 itu memang terjadi perubahan politik yang drastis di Indonesia. Semua yang berbau komunis ya, boleh katakan bahkan kita kan sempat membutuhkan hubungan diplomatik dengan Cina ya. Dan kalau kita lihat sejarah, sebenarnya memang Rusia itu tidak pernah terlibat dalam gerakan G30S. Itu enggak pernah. Bahkan sebenarnya antara Cina dan Rusia ketika itu, Soviet ya, itu ada terjadi pertentangan ya. Ada satu cerita ya, mungkin Pak Razi ingat itu. Ketika Mao Zedong datang ke Moskow, sampai 3 hari itu baru diterima Khrushchev ya. Dan ini dalam bukunya Profesor Salim Said ya, buku Gestapo itu disebutkan sampai Mao Zedong itu diceramain, artinya Anda sudah melenceng dari semangat komunisme, yaitu dengan doktrin desa mengepung kota. Karena itu akan terjadi revolusi, akan terjadi pertumpahan darah. Ya. Dan itu akhirnya terjadi kan. Jadi memang ketika itu di satu sisi Uni Soviet setelah Khrushchev sudah mulai terbuka ya, udah mulai pelan-pelan terbuka. Setelah itu baru Gorbachev gitu. Jadi ini yang pemerintah Indonesia satu sisi juga memahami tidak membutuhkan hubungan diplomatik kan, tapi memang semua yang terkait dengan komunis ya, itu di zaman Orde Baru itu memang seperti cut off gitu. Jadi hubungan kita dengan Soviet setelah 65 itu stagnan gitu ya. Jadi stagnan betul. Nah makanya referensi itu tidak ada. Jadi generasi bukan salah generasi Anda tidak mendapatkan referensi yang benar apa yang sudah terjadi gitu. Itu makanya anak-anak muda tidak tahu itu. Saya bertemu dengan seorang kapten kapal selam. Jadi ketika perebutan Irian Jaya ya tahun 62 itu, dari 6 kapal selam, 12 kapal 6 itu kaptennya orang Rusia dan 1 masih hidup ketemu saya. Saya cari lagi enggak ketemu ya, saya ingin wawancara secara detail. Jadi sampai keterlibatan mereka dalam pembebasan Irian Jaya itu, dan kita menjadi negara dengan kekuatan militer terbesar di bagian selatan ketika itu. Ya, makanya kan Belanda sebenarnya dengan Indonesia tidak sampai total war kan. Dilihat kesiapan kita punya pesawat tempur tercanggih, punya kapal selam, punya kapal Indo kecil. Akhirnya mereka mundur kan. Nah ini mungkin yang kita harus kalau melihat secara objektif ya. Yang namanya sejarah sejarah, fact is fact gitu ya. Saya salut juga di Rusia ini sekarang ini ya. Ternyata juga museum Gulag itu dibuka ya. Gulag itu cerita sangat negatif sekali ya, kelam dalam dunia Uni Soviet ketika terutama zaman Stalin ya. Sampai sekarang tidak tahu berapa korban keganasan Stalin. Ada 2 sampai 10 juta. Tetapi Stalin itu sebenarnya orang Georgia ya. Bukan orang Rusia sebenarnya. Jadi kalau yang lain komplain korban itu ya ternyata orang Rusia juga banyak korban, banyak sekali korbannya. Nah ini cerita dan museumnya dibuka sesempatnya. Jadi artinya mereka juga ini sejarah kelam, faktanya demikian. Jadi dan itu publik, saya sempat lihat sendiri di situlah. Nah seperti kita ya, kita punya masa-masa kelam, tapi itu kan bisa menjadi pembelajaran sebenarnya ya. Jadi semua kira-kira fakta is fakta, sejarah is sejarah. Ya, we can learn from history. Gitu. Ya mungkin saya bisa menambahkan ya terkait tadi ya, orang Rusia mungkin lebih mengingat gitu ya persahabatan Indonesia dengan Indonesia, hubungan di era lama, dan kita tadi ya bahwa anak-anak muda Indonesia itu memang seperti jadi memori sejarah ini khusus untuk periode 65 ke sini memang khususnya terkait dengan sampai reformasi lah ya. Jadi sampai reformasi itu hal-hal terkait Rusia itu memang dilihat secara stereotip akhirnya, termasuk hal-hal yang terkait hubungan Indonesia Uni Soviet itu memang sangat sedikit. Dan karena itu yang men-challenge saya waktu itu untuk bikin disertasi tentang hubungan era itu, era sebelum 65 ya. Saya lebih mengambil era itu di mana ternyata memang tahun-tahun 45 itu, setelah 45 itu dukungan secara politik
internasional itu sangat kuat terhadap Indonesia. Kalau nggak ada Uni Soviet bisa dikatakan. Itu kebetulan saya lagi mungkin ini seperti promosi ya bro. Ini calon, ini belum buku ini. Jadi ini masih dummy, ini masih saya dari disertasi saya yaitu diplomasi Indonesia Uni Soviet era Perang Dingin. Dan itu saya dari saya meneliti itu saya melihat bahwa ternyata luar biasa dukungan kita di dukungan Uni Soviet di dalam forum internasional tadi sudah saya singgung sedikit. Itu luar biasa bagaimana seorang diplomat kita untuk duduk di meja duduk sebagai observer itu nggak boleh awalnya kalau tidak ada intervensi atau argumentasi dari diplomat Rusia yang duduk di Dewan Keamanan PBB yang mengatakan bahwa masalah Indonesia ini waktu itu isu yang diangkat pertama adalah masalah Surabaya. Jadi terjadinya yang kemudian jadi peristiwa 10 November itu. Bagi Barat itu mereka dapat info dari Belanda yang mengatakan bahwa itu sebetulnya adalah peristiwa lokal saja, ekstremis yang harus diberantas. Tapi berkat dukungan teman-teman dari Uni Soviet saat itu secara clandestine mereka dan bahan-bahan itu disampaikan di forum internasional bahwa ini sudah terjadi namanya satu aktivitas yang non proporsional yang dilakukan oleh pasukan yang saat itu pasukan Inggris kan yang datang untuk mengambil alih setelah masa Belanda Jepang keluar kan ada kekosongan dan Inggris kan masuk dan itu semua menjadi bagian dari perdebatan dan sejak itu secara konsisten Uni Soviet itu mendukung kita sampai 1949 ketika Belanda mengakui Indonesia secara berdaulat baru resmi ya walaupun sebelumnya udah mengakui Indonesia tahun 50. Jadi dari situ dan kalau kita cari di arsip-arsip kita nggak ada. Ya. Saya itu juga mendapatkan arsip pertama di arsip berbahasa Rusia ya ada di arsip nasional di Rusia. Lalu kemudian arsip nasional di PBB ya yang dalam bahasa Rusia itu semua di situ masih ada. Dan itu tadi Rusia itu meskipun dia saat itu secara diplomatik belum punya hubungan dan memang ada sebetulnya usaha untuk menjalin hubungan ya 1948 itu sebetulnya ada usaha untuk membuka konsul tapi kemudian gagal dan ini lagi-lagi juga kemudian karena ini adalah era Perang Dingin. Jadi suasana di Indonesia kita semua diarahkan bahwa Uni Soviet adalah komunis. Kemudian Indonesia jadi jangan dekat sama Uni Soviet seperti itu. Satu contoh yang menarik begini, Bung Karno pertama kali datang itu bingung mau ketemu siapa. Karena dalam struktur pemerintahan Uni Soviet itu sebetulnya kalau yang namanya presiden nggak ada. Institusi presiden itu baru muncul era Gorbachev. Jadi setelah perestroika itu baru ada nama presiden. Lalu sebelumnya apa? Sebelumnya makanya waktu itu Voroshilov itu pernah berkunjung ke sini lalu itu dianggap sebagai presiden. Padahal sebetulnya bukan, Prof. Jadi Voroshilov itu adalah ketua presidium Majelis Tinggi yang sebetulnya walaupun itu kemudian pada saat itu memang fungsinya adalah eksekutif. Padahal sebetulnya kalau pada tahap berikutnya dia adalah legislatif. Jadi seperti lembaga MPR, ketua MPR seperti itu. Nah, siapa presidennya? Presidennya adalah yang namanya ketua kabinet menteri, ya, atau kemudian itu setara dengan perdana menteri. Nah, Bung Karno mau ketemu saat itu kan sebagai tertinggi secara de facto itu adalah sekjen partai. Sekjen Partai Komunis itu yang real punya kekuasaan, walaupun di situ ada namanya Voroshilov yang secara level negara dia tertinggi, tapi nggak ada apa-apanya di dalam struktur politik Uni Soviet. Jadi orang boleh ketemu Voroshilov, tapi kalau mau berjanji mau taken kontrak kerjasama real harus dengan pemimpin partai. Nah, Bung Karno karena bukan takut dia kan era itu juga antara komunis non komunis di tanah air kan cukup seru ya. Bung Karno mengatakan, kok saya ketemu sama ketua Partai Komunis, nanti apa kata orang-orang di dalam negeri, nanti saya diserang, kata Bung Karno gitu. Tapi akhirnya bertemu juga, dan itu
dari ceritanya Khrushchev sendiri, karena pertama dia melihat kok Soekarno nggak mau ketemu saya, tapi akhirnya ketemu juga. Awalnya itu memang justru yang diundang ke Indonesia, makanya kan bukan Khrushchev tapi Voroshilov yang notabene tidak pegang power, real power itu ada di Khrushchev. Jadi ini memang sangat historis dan istilahnya political history dalam negeri Rusia ya. Kenapa? Beda sama Stalin. Kalau Stalin itu dia sangat powerful, jadi semua kekuasaan ada pada dirinya. Jadi dia tidak peduli entah dia menteri dalam negeri atau apa, dia ketua kabinet menteri, dia kepala sekjen partai, dia semuanya. Jadi tidak penting bagi Stalin tuh sebenarnya jabatan tuh tidak penting, yang penting adalah dirinya sendiri. Begitu Stalin meninggal, ini kan terjadi di internal kan terjadi ada 3 kekuatan ya. Ada Khrushchev, ada kemudian beberapa tokoh yang lain ya, termasuk yang tokoh KGB itu siapa namanya itu, yang kemudian justru dieksekusi dia setelah Khrushchev naik gitu. Nah, tiga ini kemudian terjadi pergolakan dan akhirnya si Khrushchev ini menjadi tokoh pimpinan. Karena itu Khrushchev yang karena dia orang partai, maka dia posisi partai itu yang kemudian menjadi dominan dalam artian dalam struktur politik. Tadinya di era Stalin itu sekjen partai ya sama aja, nggak ada, ya sama lah levelnya dengan ini. Tapi begitu naiknya Khrushchev, karena dia tadinya orang buangan itu. Jadi di dalam, ini yang menariknya, di dalam tradisi politik Soviet itu, pertama gini, orang nomor 1 dia bisa mengatakan apa saja. Itu aksiomanya seperti itu. Orang nomor 2 jangan ngomong apa-apa. Itu jadi kalau sekarang orang nomor dia siapa, misalnya Medvedev nggak ada artinya. Yang pertama harus Putin. Itu biarpun era Uni Soviet, pra Uni Soviet sampai sekarang budaya politiknya begitu. Pokoknya the first one, orang nomor 1 dia jenderalnya gitu. Nah, selalu begini, pemimpin itu dia orang yang orang dia benci, nanti justru yang naik jadi pemimpin gitu. Lenin itu sangat membenci Stalin sebetulnya. Iya, betul. Nah, itu di buku saya sebutkan, dari buku yang baru ya, yang belum terbit. Ada wasiatnya yang tidak disampaikan tuh kan. Iya, betul. Lalu kemudian kita lihat Stalin kan kemudian Lenin meninggal, lalu digantikan Stalin yang sebetulnya dia tidak berharap Stalin itu naik. Lalu kemudian Stalin naik, dia tuh sebenarnya nggak suka sama Khrushchev. Ya, tapi begitu Stalin meninggal, justru yang naik Khrushchev. Ya, seperti itu. Baru setelah Khrushchev itu turun itu dikudeta. Tapi kudeta silence, istilahnya kudeta diam ya. Kudeta itu sebetulnya. Karena yang terjadi di Politbiro itu semua diarahkan untuk menyalahkan Khrushchev. Termasuk salah satunya dukungan terhadap Indonesia itu, Pak, itu juga dipertanyakan, kok bisa? Ini kita terlalu istilahnya Anda terlalu gegabah gitu ya, dianggap permasalahan krisis Teluk Babi, dipermasalahkan segala macam. Tapi seperti itu. Jadi ketika Khrushchev turun, Brezhnev juga sebetulnya Khrushchev tidak dekat sama Brezhnev itu sebetulnya, begitu. Terus sampai Gorbachev. Jadi polanya seperti itu. Baru ketika Yeltsin itu turun, memang dia berharap ada orang yang bisa membuat dia kalau dia jatuh nanti orang yang kuat bisa melindungi dia. Dia cari, maka sebelum Yeltsin itu meninggal, itu kan dia cari orang-orang sebelum dia turun. Dia mencari orang-orang yang kira-kira kuat untuk kalau dia turun, karena dia punya kroni-kroni termasuk anak-anaknya yang ini bisa ada masalah korupsi segala macam. Maka dia cari orang, makanya di era Yeltsin itu ada beberapa perdana menteri yang dia pilih dan kemudian diganti sampai nggak lama. Kenapa? Karena dia belum menemukan orang yang tepat. Nah, orang yang tepat adalah Putin itu. Dan ini menarik juga nih tentang ditemukannya Putin itu ya. Jadi Putin dulu itu wakil atau kepala orang kedua ya, tapi di level dirjen ya, wakilnya Anatoly Sobchak ya, itu wali kota Saint Petersburg, ya. Wali kota yang pertama kali dipilih. Nah, ini sebenarnya guru judonya Putin juga ya. Nah, Putin itu udah kelihatannya mulai dilihat oleh Yeltsin. Ini orang yang dalam bahasa Jawa tuh mikul dhuwur mendem jero. Ya, jadi dia menghargai pimpinan tuh luar biasa. Jadi ketika akhirnya Sobchak kalah,
dalam pemilu berikutnya, Putin sebenarnya diminta oleh pemenangnya untuk meneruskan menjadi kepala Departemen Hubungan Luar Negeri lah kira-kira itu. Jadi deputi, tingkat deputi. Putin tidak mau. Nah setelah itu dia kan ditarik di situ. Dan apa yang dia lakukan ketika dia diserai mandat sebagai acting presiden, dekret yang pertama dikeluarkan adalah perlindungan terhadap mantan presiden. Jadi ini kekhawatiran Yeltsin itu karena apa? Karena memang udah terkenal tuh the family itu sangat korup sekali ya, dan dia selalu dekat dengan oligar-oligar itu yang mendikte dia tuh. Nah, ketika Putin berkuasa, dan ini juga Putin tadinya didukung oleh oligar-oligar itu, termasuk Berezovsky segala gitu. Tapi begitu dia berkuasa, dia kumpulkan itu oligar-oligar. Kalau you mau bisnis, saya dukung, politik lawan saya gitu ya. Akhirnya memang itu banyak cerita itu. Setelah itu kan banyak terjadi persekusi terhadap musuh-musuh politik dan sebagainya. Tapi Putin adalah seorang yang ya itu dalam bahasa Jawa itu mikul dhuwur mendem ndero. Jadi dia menghargai pimpinan. Ya, apakah itu yang membuat Putin mendapatkan approval rating yang tinggi seperti yang disebutkan Bapak di buku ini? Oh ya, jadi jadi Yeltsin. gini, kalau itu ada cerita lain. Jadi masyarakat Rusia itu sebenarnya juga common sense juga ya. Ketika Yeltsin itu orang yang sangat liberal. Bahkan dia pertama kali nge-ban Partai Komunis Rusia, tapi akhirnya di-challenge. Akhirnya kalau demokrasi kan boleh hidup semuanya. Ya walaupun memang akhirnya cuma dapat kecil lah ya. Nah, ketika zaman Yeltsin itu terjadi kelaparan ya. Orang ngantri roti itu kan kayak beras gitu tuh. Nah, ketika Putin berkuasa selama 6 tahun dari 2000-2006 itu per kapitanya naik ya. Kemudian hutang IMF dibayar lunas ya, itu 6-7 pertumbuhan ekonomi. Kemudian hutang GDP dari 180% itu tinggi sekali, itu cuman menjadi 18 kira-kira ya, angkanya enggak, saya kira 18 dari 130%. Hutang GDP itu tinggal tuh. Nah akhirnya masyarakat menemukan ada kemakmuran ya, per kapitanya juga sudah mulai pulih. Jadi ya mungkin kalau saya bicara diam-diam, bahkan di staf saya itu ada yang pro Putin, ada yang enggak juga gitu ya, secara diam-diam. Tapi akhirnya mereka trauma kalau sampai kembali lagi zaman ketika harus ngantri beras. Jadi itu salah satu yang membuat sampai sekarang, bahkan dalam kasus Ukraina ya, Rusia ini terakhir yang dilakukan oleh lembaga survei independen namanya Levada Center, itu masih 81% approval ratingnya itu, artinya masih tinggi. Memang ada teori, dulu Pak Harto juga gitu kan, cuman kan habis itu terjadi krisis ekonomi. Nah ini Amerika saya kira salah dalam memberikan sanksi ini. Sanksinya memang ini saya kira paling berat sanksi yang diberikan kepada sebuah negara ya. Dan harapan ekonominya hancur, berontak Putin jatuh. Kan tidak terjadi. Malah mendapat windfall profit dari jual gas dan oil ya. Kemudian juga bahkan prediksi IMF itu tahun 2003 ini pertumbuhannya positif. Jadi artinya enggak sekarat seperti yang dibayangkan. Kalau saya tanya masyarakat yang ada di sana, ekspatriat yang saya pernah, teman sama saya ada di sana, orang asing tapi tinggal di sana, ya memang ada sedikit susah mencari produk-produk impor ya. Kemudian KFC, McDonald ganti nama, tapi barangnya sama seperti itu. Jadi tidak sampai pada satu yang membuat masyarakat desperate sehingga artinya saya pernah ditanya ini kapan perang sih berakhir gitu ya. Ya nobody knows ya. Karena dalam teori perang itu, perang berakhir kalau salah satu atau keduanya bangkrut economically ya, biasanya gitu. Kalau kita lihat Rusia kan tidak bangkrut juga. Dalam sebuah survei saya lupa dari siapa ya. Secara natural resources, Rusia adalah negara paling kaya di dunia. Kira-kira kekayaannya 75 triliun US dollar. Natural ya. Nomor 2 Amerika 45. Itu jauh loh, nomor 1 sampai nomor 3 baru Saudi. Jadi sulit kalau kita yakin bahwa Rusia akan bangkrut ya. Kedua dari sisi Ukraina, theoretically sebenarnya bangkrut itu. Tapi kan bantuan dari NATO Amerika luar biasa. Pertanyaannya kan sampai kapan mereka bantu. Jadi memang ya kalau dalam teori perang ya ini belum tahu nih kapan bangkrutnya ini, karena tergantung di sini Amerika, tergantung di ekonominya. Ternyata ekonominya juga enggak parah-parah amat. Kita lihat Korea Utara, negeri yang miskin. Disanksi udah lama sekali, sampai sekarang masih ada. Karena itu
kalau kita belajar dari bagaimana diplomasi Bung Karno, maka kita bisa melihat sebetulnya berdiplomasi itu beyond protokoler saja gitu. Jadi benar-benar sentuhan personal itu sangat penting. Ini yang mungkin bagi teman-teman atau mungkin Pak Wahid yang sudah malang melintang di dunia diplomasi mungkin paham benar gitu. Tapi khusus untuk Rusia ini itu juga boleh ditinggalkan. Kalau kita hanya sekedar formality ya, itu maka ya kita akan tidak akan mendapatkan satu hubungan yang maksimal. Tapi begitu kita lepas dari kita beyond formality, maka kita bisa mencapai hubungan yang baik. Contohnya di era Bung Karno. Bung Karno bisa malam-malam mereka ngobrol sampai pagi ngobrol di kereta. Bung Karno ngobrol dengan Khrushchev. Karena itu Khrushchev itu sebetulnya dia sangat hormat sama Bung Karno, Pak. Karena apa? Karena hubungan dekat itu dia tahu, oh Bung Karno itu begini orangnya, oh dia gini. Sehingga apa yang diminta Bung Karno itu Khrushchev itu nggak enak untuk menolak gitu. Ya, jadi sehingga di sini ini yang penting kan dalam dunia diplomasi, nggak hanya sekedar ketemu dalam satu pertemuan resmi seperti itu. Bung Karno itu bisa melewati itu, dia masuk ke dalam ini dan tipikal orang Rusia juga kalau atasan udah mengatakan ya, bawahan itu ikut. Gitu. Jadi di sini pentingnya. Jadi tapi ya juga di level bawah kita juga jangan ini karena di birokrasi level bawah itu juga mungkin di level diplomat biasa itu masuk jangan hanya di atas aja, jangan main di atas, tapi masuklah ke masyarakat, ke ini bagaimana memahami kehidupan masyarakat, bagaimana memahami di level orang-orang kepala dinas atau apa, itu juga mereka kalau mereka di uwongke istilahnya kalau bahasa Jawa ya, itu mereka akan memberikan apa yang kita inginkan. Ini ada cerita menarik juga. Lucu tapi kejadian. Ini nyangkut tadi mengenai persahabatan ya. Trust itu kan penting sekali. Nah, ketika kita bicara mengenai Sukhoi 35 walaupun tidak jadi, itu kan dulu kan perundingannya 50% imbal dagang ya, trade trade off ya. Nah, ketika itu Rusia mintanya kelapa sawit. Nah, waktu itu saya ketemu Menteri Perdagangan Pak Enggar, wah Pak Dubes tidak bisa. Kita harus diversifikasi gitu. Nah, saya bilang, Pak, kalau Bapak percaya saya, Bapak datang ke sana semuanya beres. Oh iya, nanti Bapak sambil buka Festival Indonesia. Jadi akhirnya stafnya di PPI, di Direktorat istilahnya PPI ya, di bawah Kemendak itu yang mengurus imbal dagang, itu membuat list. Kalau tidak salah ada 16 tuh. Dari kelapa sawit, karet, kopi, segala macam. Dan nomor 15, saya lupa, nomor 16 dan lain-lain. Ya. Dan lain itu sampai bingungnya apa. Nah, dibawalah konsep itu ke Moskow ya. Dan saya menyaksikan, Pak Menteri menyaksikan yang tanda tangan levelnya kan eselon 1 di PP itu. Itu tidak dilihat, tidak dibaca sama orang Rusia langsung tanda tangan. Ya. Kan luar biasa. Bahkan ketika ditanya wartawan, Pak Enggar juga tidak ingat 15 itu. Ya yang sebut yang ingat, lain-lainnya produk makanan masuk kerupuk gitu loh. Padahal tidak ada di situ kerupuk. Cuman kan yang ditangkap wartawan kan Sukhoi dibar sama kerupuk gitu. Ada yang nulis juga gitu. Padahal itu cuman joke aja itu ya. Dan itu menunjukkan bahwa kalau sudah ada trust ya, dia ingat ini seorang menteri datang ke sana, tidak mungkin dia akan berbohong. Ya. Memang bagi negara yang kurang kuat di PR-nya itu kadang-kadang less fortunate gitu. Jadi saran saya terutama mereka yang ingin belajar bahasa itu pasti belajar juga sejarah dan budaya. Dan kita mingle dengan mereka barulah kita tahu. Awalnya saya di Arab juga ada cultural shock ya, tapi akhirnya saya pelajari, oh ternyata mereka senang sekali kalau datangin. Jadi setiap undangan saya selalu datang. Ya. Nah itu memang kita we cannot change their culture. Ya. Kita harus menghargai setiap budaya dan kita harus ya berinteraksi dengan mereka, barulah kita tahu mereka itu siapa. Dan saya kira ini sebagai penutup dari acara kali ini dengan tema Rusia. Saksikan tema-tema berikutnya. Ikutin terus Diplomatic Club. Terima kasih. Terima kasih.